Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Zahrul dengan NIM 230101048. Di sini kita akan memahami dan menganalisis perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan juga anak. Ada dua, yaitu SDGs dan juga MDGs. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs terlebih dahulu, yaitu Sustainable Development Goals, di mana SDGs ini adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia dan seluruh umat yang ada di permukaan bumi ini, baik saat ini maupun yang akan datang. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam SDGs ini, yang merupakan panggilan mendesak bagi semua negara, baik yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang, untuk berkolaborasi dalam kemitraan global. Tujuan ini mengakui bahwa mengakhiri kemiskinan dan ketidakberdayaannya harus beriringan dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, yaitu dengan cara mengurangi ketidaksetaraan, tahu kan, ketidaksetaraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan menjaga apa yang ada di muka bumi ini, seperti lautan serta hutan kita ini. Dan kemudian MDGs. Nah, apa itu MDGs? MDGs ini adalah Millennium Development Goals, yaitu yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. MDGs membantu mengangkat hampir 1 miliar orang, 1 miliar ya, 1 miliar orang dari kemiskinan ekstrim, memerangi kelaparan, dan memungkinkan lebih banyak anak perempuan untuk bersekolah. Namun SDGs, nah ini ya, disimak. SDGs lebih luas dalam cakupannya. MDGs itu lebih berfokus pada bagaimana negara maju dapat membiayai perbaikan di negara berkembang. Sedangkan SDGs itu berbicara tentang kemiskinan di semua negara, baik yang maju maupun yang berkembang. Kebijakan MDGs dan SDGs dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs itu kan memiliki fokus yang lebih luas daripada 8 tujuan pembangunan milenium. Millennium Development Goals atau yang tadi kita singkat MDGs, ya kan? Nah, di sini tuh ada beberapa perbedaan kebijakan yang relevan terkait perlindungan perempuan dan juga anak. Nah, pertama, SDGs itu mencakup remaja karena mereka merupakan bagian sentral dari pencapaian tujuan global. Dengan membantu remaja mewujudkan hak mereka terhadap kesehatan, pendidikan, dan partisipasi penuh dalam masyarakat, kita mempersiapkan mereka tuh untuk mencapai potensi penuh sebagai orang dewasa. Otaknya dewasa nanti. Kalau MDGs itu secara gimana ya, MDGs itu tidak secara eksplisit gitu memasukkan remaja sebagai kelompok sasarannya. Kemudian tujuan utama dari SDGs ini apa? SDGs ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama itu adalah survive, kemudian thrive, dan juga transform. Cari ininya, artinya ya, kalau nggak tahu harus pintar bahasa Inggris. Ini mencakup upaya untuk mengurangi angka kematian yang dapat dicegah, meningkatkan kesejahteraan, dan mengubah sistem yang mendukung kesejahteraan perempuan, anak, dan juga remaja. Bukan saja perempuan, anak ya, di sini remaja pun ikut. Kalau SDGs itu. Kalau MDGs lebih berfokus pada hal-hal seperti mengurangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan pendidikan dasar, dan mengurangi angka kematian anak-anak. Seperti kalau kita di kampung tuh adalah yang disuntik-suntik itu apa namanya, dikasihlah obat
kesehatan, dicek ini, dicek kandungan ini itu segala macam. Nah, gitu. Kemudian ada pendekatan multisektor. Nah, SDGs itu menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mencapai tujuan. Ini termasuk pendekatan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. MDGs lebih berfokus pada tanggung jawab negara-negara maju dalam membantu negara berkembang itu. Nah, kita lanjut SDGs tentang program tujuan kegiatan rencana aksi untuk perempuan dan anak dalam konteksnya ya. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs, itu memiliki fokus yang lebih luas daripada 8 tujuan pembangunan milenium atau disingkat sebagai MDGs ya. Nah, beberapa informasi tentang SDGs khususnya ini terkait perempuan dan anak. Kita bahas dulu tentang tujuannya. Tujuannya itu ialah sebagai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan juga anak perempuan. Di sini juga terdapat syarat utama untuk mencapai tujuan ini. Karena dari 17 tujuan SDGs dan 169 target, ada 16 tujuan dan 91 target yang terkait dengan kesetaraan gender ini. Hak asasi perempuan dan anak perempuan-perempuannya. Kemudian ada program dan kegiatan rencana. Nah, program dan kegiatan dalam rencana aksi mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak, kayak advokasi pemenuhan hak-hak anak itu. Jadi advokasi pemenuhan hak-hak anak itu ada gitu loh. Itu adalah dari SDGs dan MDGs ini. Ini SDGs dan MDGs ini sangatlah bagus karena untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan dan anak. Jadi disejahterakan, malahan dibantu untuk pembiayaannya, dicari cara bagaimana mereka itu bisa kuliah dengan baik, bisa sekolah dengan baik kayak gitu ya. Bahkan pas masih kecil aja itu pasti ada kayak orang di kampung itu datang bidan-bidan, perawat-perawat ngecek anak-anak sehat ataukah tidak. Kalau tidak sehat dikasih obat. Nah, seperti itu. Ini sangatlah bagus. Ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Oke, sekian, terima kasih dari saya di Izzahrul. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mekah.